Shalom, selamat pagi, puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jikalau di pagi yang indah ini, kita boleh bersama-sama dipersatukan lagi oleh Tuhan di dalam kebaktian di GTC Batihan. Kita bersyukur, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, namun pada pagi hari ini kita boleh dipertemukan secara online. Dan kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan ada di dalam ibadah kita, Tuhan hadir menyertai kita semua. Walaupun kita berbeda-beda tempat, Allah sangat maha kuasa. Dia bisa menembus dimanapun kita berada. Ketika ada orang berkumpul, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita. Mari kita akan bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita dan apa yang kita butuhkan pada pagi hari ini. Mari kita datang bersama-sama menghadap hadirat Tuhan dalam ibadah yang penuh dengan sukacita. Dan mari kita akan memuji nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam khotbah, kita akan memuji nama Tuhan. Allah hadir bagi kita. Berdiri. Ibadah ini terlaksana oleh karena pertolongan Tuhan kita yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya serta tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah kiranya atas jemaat dan kita sekalian anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita pujikan. Hitung 2, 4, 2. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh satu sukacita yang besar kita pada pagi hari ini dipertemukan di dalam ibadah ini. Mari kita akan memuji nama Tuhan karena kebesaran Tuhan di dalam menciptakan alam semesta ini untuk kehidupan manusia. Dan biarlah kita terus mengagungkan karena ciptaannya yang besar. Untuk itu mari kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64. Mari kita akan pujikan. Kita pujikan. Kita nikmati pujian ini. Haleluya. Bila ku lihat bintang
Ya Tuhan, Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku terteguh bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah-Nya kudus. maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bapak, Ibu, dan saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, new hidup baru pada pagi hari ini tampilkan dari kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merenungkan dalam kehidupan kita, kita masih belum bisa melakukan hukum kasih ini, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama secara sempurna. Untuk itu mari kita akan bersama-sama bangkit, kita berdiri di hadapan Tuhan, kita mengakui segala dosa dan salah kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama kita berdoa dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan demikian. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar dan hebat. Kami mengakui bahwa kami sudah berbuat dosa dan sudah bersalah serta berbuat jahat. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengarlah kiranya akan doa kami ini dan ampunilah kiranya segala dosa kami. Karena di dalam kami mempersembahkan segala permohonan kami di hadapan hadirat-Mu ini, bukan bertumpu pada kebenaran kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat berlimpah itu. Amin. Berita pengampunan dosa. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman, maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Oleh sebab itu syukur kepada Allah karena anugerahnya yang tiada terkira itu. Amin. Itu 40. Ajaib benar anugerah-Mu. Ajaib benar anugerah, membaharui hidupku. Karena Engkau kami boleh dipulihkan, kami boleh disembuhkan. Darah-Mu Ajaib benar anugerah,
aku sembuh. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa pada pagi hari ini. Namun sebelum kita masuk dalam doa, kita akan memuji nama Tuhan 402. Perlukan juru selamat, angkat tanganku sesat, selalu harus kurasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku terang akan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenteram. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan, namamu kekal untuk selama-lamanya. Pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih atas kasih setia Tuhan yang terus menyatu dalam hidup kami, yang selalu mengalir dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Karena pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di keluarga kami masing-masing. Dan biarlah apa yang kami kerjakan, kami lakukan pagi hari ini berkenan di hadirat Tuhan, dan kuasa-Mu akan nyata sempurna dalam setiap kehidupan kami, di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersatu hati, bersama-sama berdoa untuk Gereja-Mu GTJ Patihan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan boleh berikan hamba-Mu, Bapak Pendeta Slamet Waluyo sekeluarga, yang boleh menjadi gembala di gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini di dalam setiap kehidupannya, di dalam setiap pergumulan, kerinduan, harapannya. Kiranya kasih setia Tuhan yang ada dalam kehidupannya. Berkati apapun yang menjadi kebutuhannya, semuanya adalah campur tangan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan untuk Engkau berikan hamba-Mu di dalam gereja kami. Hamba-Mu berdoa untuk teknisi, juga merbot, juga untuk para majelis-Mu yang ada, komisi, tua kelompok, guru-guru sekolah minggu, dan hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayan di Gereja-Mu GTJ Patihan. Kiranya Tuhan memberkati satu persatu dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga mereka. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita terus terjadi untuk setiap kehidupan dan pelayan mereka masing-masing. Kami menyerahkan Gereja-Mu GTJ Patihan, kami sungguh bersyukur jikalau penjaringan majelis untuk periode 2021 sampai 2026 boleh dilakukan. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang boleh terjadi, dan hamba-hamba-Mu yang tergabung dalam panitia penjaringan. Terima kasih Tuhan atas kuasa-Mu yang Kau nyatakan kepada mereka semua, sehingga boleh bekerja berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan selanjutnya akan diserahkan kepada majelis-Mu di tempat ini, dan akan ditindaklanjuti untuk acara berikutnya. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan gereja-Mu ini dalam setiap program yang ada. Kerinduan kami untuk melibatkan gereja ini, Tuhan kiranya memberkati proses pengurusan sertifikat, juga untuk pengurusan-pengurusan yang lain. Tuhan yang akan memberkati segala sarana dan prasarana yang kami butuhkan. Kami yakin dan percaya semuanya terjadi Engkau yang ada, untuk komisi pembangunan, juga untuk panitia arisan pembangunan. Tuhan memberkati mereka di dalam mengelola segala keuangan yang ada. Biarlah kasih setia Tuhan ada dalam hidup mereka, dan Tuhan tambahkan hikmat dan kemampuan dalam hidup mereka. Dan seluruh hamba-Mu di tempat ini, jemaat-Mu di tempat ini boleh merasakan berkat-berkat yang dari Tuhan, sehingga boleh ambil bagian di dalam setiap pembangunan yang akan kami dikerjakan.
Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga berserahkan untuk panitia Natal yang sudah ada. Tuhan memberkati, boleh menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang ada, boleh dipersiapkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu di tempat ini, dari anak-anak, remaja, pemuda yang produktif maupun yang sudah lansia. Tuhan memberkati satu persatu jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah damai sejahtera yang ada dari Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan tinggalkan untuk kami semua boleh dirasakan, boleh dinikmati, dan kuasa-Mu mujizat terus terjadi untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kalau hamba-hamba-Mu di tempat ini mengalami pergumulan dalam hidup mereka, baik dalam pemulihan fisik mereka, seperti hamba-Mu untuk Pak Prapto, Pak Bu Sri Supekti, juga untuk Pak Badi, untuk keluarga dari hamba-Mu yang boleh mengalami pemulihan, juga untuk Mas Denis, untuk Pak Riyadi, untuk Bu Kasmiatun, untuk simbah-simbah kami yang sudah lanjut usia, yang mengalami kelemahan fisik. Kiranya Tuhan memberkati dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Juga untuk hamba-hamba-Mu yang mungkin saat ini mengalami COVID yang harus isoman, kiranya Tuhan memberkati, dan kami sungguh bersyukur kuasa-Mu terus Engkau nyatakan untuk hamba-hamba-Mu ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah dengan kekuatan penghiburan dan keteguhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan-Mu selalu Engkau nyatakan untuk hamba-hamba-Mu ini, sehingga mereka boleh mengalami pemulihan demi pemulihan atas kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk yang berulang tahun di minggu ini. Ada Saudari Yohana Esti Purwaningsih, kemudian Ibu Sri Supekti, Ibu Murni Mulyono. Kami berdoa ketika hamba-Mu yang berulang tahun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan bertambahnya usia, Tuhan tambahkan hikmat dan kemampuan dalam hidupnya. Tuhan memberkati segala usahanya, berkati kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi, juga dalam keluarganya. Berkati apa yang menjadi kerinduan dan harapan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ketiga saudara kami, Saudari Yohana Esti, Ibu Sri Supekti, dan Ibu Murtini Mulyono. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami menyerahkan hamba-Mu, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, juga wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati hamba-Mu ini dalam kehidupan pribadinya, keluarganya. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan yang berikan hikmat dan kemampuan, karena pemerintah ini boleh dipimpin oleh hamba-hamba-Mu ini dengan kuat kuasa yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya juga berdoa untuk para menteri, para DPR, MPR dari pusat sampai di daerah, khusus untuk Panglima, untuk Kapolri. Tuhan memberkati mereka, Satgas Covid, dan juga untuk para pemimpin di tingkat provinsi, wali kota, kabupaten, kecamatan, juga tingkat keluhan di pedesaan, juga di tingkat RW, juga RT. Kiranya Tuhan memberkati semuanya ini, hamba-Mu yang terlibat di dalam proses kemajuan dan peningkatan kesejahteraan untuk bangsa kami. Apalagi di masa-masa pandemi COVID yang ada sampai saat ini, Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kekuatan penghiburan dan terus hikmat kebijaksanaan untuk hamba-hamba-Mu ini untuk mengambil satu kebijakan-kebijakan yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk seluruh bangsa ini, seluruh rakyat Indonesia ini. Biarlah roh-roh yang tidak tertib, tidak patuh, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kami keluarkan dari bangsa ini, sehingga roh patuh, roh mau tertib untuk seturut dengan kehendak-Mu. Seluruh kebijakan yang ada boleh diikuti dengan baik untuk boleh meningkatkan kesejahteraan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya berserah dan menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya dengan masa pandemi ini banyak jiwa-jiwa boleh mengalami pertobatan dalam hidup mereka, sehingga bukan roh kematian tapi roh kehidupan di bangsa kami boleh terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semuanya yang terjadi hanya kehendak Tuhan yang terjadi untuk kami semua.
dan kami boleh diberkati dengan kekuatan baru. Walaupun mungkin saat ini kami belum mengalami situasi yang baik, namun kami yakin dan percaya waktu Tuhan yang terbaik untuk bangsa kami ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pekabaran Injil di mana tempat, baik melalui media televisi maupun media dunia internet. Tuhan memberkati hamba-hambamu yang terlibat di dalamnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ialah kasih dan jalan keselamatan boleh terjaring di mana-mana, dan banyak orang mengalami pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan yang boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kerinduan dan harapan kami, dan kami berdoa untuk seluruh hamba-hambamu di tempat ini. Kiranya dengan melalui kehidupan kami masing-masing di tempat kami dan dimanapun kami berada, kami boleh dipakai untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua, dan kami boleh merasakan cinta Tuhan di dalam hidup kami. Baik kami yang mengalami pergumulan, permasalahan dalam hidup kami masing-masing, kiranya kasih karunia-Mu yang terus menguatkan kami dan memampukan kami untuk mengatasi semuanya itu dengan penuh kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan doa dan kerinduan kami pada pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kami semua. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan yang saya ambilkan dari 1 Korintus 10 pasal yang ke-13. 1 Korintus 10 pasal yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama. Di layar juga sudah ada, ya. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul, masalahmu tak melampaui kekuatanmu. Kalau kita melihat situasi dan kondisi pada saat ini, di saat masa pandemi yang sudah kita jalani bersama, sudah setahun lebih, bahkan mau 1,5 tahun yang terjadi ini, dan nampaknya masih belum berakhir. Bahkan di dalam masa-masa saat ini masih banyak terjadi kondisi-kondisi yang baru, orang-orang yang terkena COVID. Zona-zona merah masih ada. Walaupun di Kudus kita sendiri ini sudah mengalami penurunan, puji Tuhan. Dan situasi dan kondisi ini tentunya kita banyak mengalami masalah, baik pencobaan-pencobaan yang ada dalam hidup kita. Dan sebelum pandemi aja kita sudah banyak mengalami masalah, apalagi ditambah dengan situasi yang ada saat ini, dengan adanya situasi PPKM harus dilakukan, banyak pedagang yang harus tutup, angkringan tutup, ya. Kita harus berada di rumah dari tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli ini. Kita harus urung di dalam rumah. Dan tentunya ini membuat banyak masalah terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita akan mengalami kejenuhan, mengalami situasi yang tidak enak. Kapan yo bari kayak gitu ya? Mungkin begitu. Dan berbagai situasi dalam kondisi kita menuruti keinginan-keinginan kita, dari nafsu-nafsu kita, yang akhirnya kita mengambil satu keputusan yang keliru atau salah, sehingga kita mengalami yang namanya pencobaan dalam hidup ini. Dan tadi kita sudah membaca di ayat yang ke-13, ini sungguh luar biasa.
ayat yang sangat-sangat luar biasa buat saya. Ya. Kalau kita melihat, mari kita belajar dengan mengalami firman Tuhan dalam hidup kita. Kita akan memperoleh kekuatan baru, memperoleh sesuatu yang indah, sesuatu yang membuat hidup kita semakin kuat dan kuat. Karena firman Tuhan itulah yang memberikan kekuatan untuk kita semua. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, dengan peristiwa yang kita alami, mungkin kita mengalami kecemasan, ketakutan, kekhawatiran di dalam mengalami ini. Namun apakah kita akan terlarut dengan ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran itu? Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar, mengerti, merenung, memahami firman Tuhan sehingga kita akan memiliki kekuatan yang baru. Sehingga dalam mengalami masalah, mengalami pencobaan dalam hidup ini, kita akan mendapatkan penghiburan, mendapatkan kekuatan, mendapatkan perlindungan, sehingga kita boleh diberikan kekuatan yang baru. Kita tidak hanya sekedar hafal firman Tuhan, namun kita boleh mengerti dan mendalami, dan akhirnya kita menjalani dan merasakan bagaimana kedahsyatan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita melihat firman Tuhan ini. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari bersama. Bagaimana kita di dalam menghadapi pencobaan-pencobaan dalam hidup ini. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah mengalami pencobaan dalam hidup ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah di poin yang pertama, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Firman Tuhan katakan pencobaan biasa. Namun kalau kita melihat dalam kenyataannya, apakah itu pencobaan biasa? Secara manusia kita tidak bisa mendapatkan bahwa yang kita alami adalah pencobaan biasa. Karena kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kepandaian kita, bahkan kita mengandalkan kebijakan kita, kebijaksanaan kita, mungkin kita mengandalkan harta kita, uang kita. Namun di sini tidak hanya sekedar itu, tapi mari kita melihat bahwa pencobaan biasa itu yang bagaimana, supaya kita bisa mengalami bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami secara manusia rasanya berat. Namun di sini firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan itu biasa. Pencobaan-pencobaan biasa. Mari kita melihat di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua. Di sana firman Tuhan disampaikan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bagaimana kita bisa mengatakan kebahagiaan dalam satu pencobaan? Di sini disampaikan anggaplah sebagai kebahagiaan. Jadi ketika kita mengalami satu pencobaan dalam hidup, ya kita nikmati pencobaan itu dengan kebahagiaan. Karena kita anggaplah. Ya. Jadi seperti ini, ketika kita sedang minum air putih, anggaplah air putih itu seperti kita minum susu. Anggaplah ketika kita minum air putih itu seperti kita minum es jus, sehingga kita merasakan memang rasanya mungkin air putih, tapi kita boleh merasakan seperti jus atau mungkin susu dan sebagainya. Anggaplah, dianggap, ya, walaupun sebenarnya itu air putih, tapi kita anggap itu seperti susu. Ya. Saya ingat ketika kita sedang mungkin kita bermain ke tempat orang lain atau ke tempat saudara, ya. Mungkin di sana kita disuguhi oleh makanan ataupun minuman, ya. Ketika kita makan, wah kita ambil piring, ya, kemudian kita ngambil mungkin nasinya sedikit, ya gitu, ya.
sedikit newah-newah nonggone wong kan gitu ya. Namun ketika yang punya rumah, udahlah, ayo ambil lagi, ambil yang banyak, ya, ambil yang banyak. Kayak ono omahe sapa, anggap aja ini rumahnya sendiri, gitu kan? Kalau kita menganggap seperti rumah sendiri, apakah ketika yang punya rumah mengatakan, anggap aja ini rumah sendiri, apakah rumah itu sudah punya kita? Tidak kan? Masih tetap milik orang tersebut. Tapi anggaplah seperti rumah sendiri, sehingga kita bisa nyantai, kita nyaman, mau makan 1 centong, 2 centong, atau kita tanduk 5 kali, ya gitu ya, seakan-akan bebas, mungkin seperti itu ya. Kita anggap itu milik kita, sehingga mau ambil nasi berapa, mau ambil lauk pauk, mau ambil 1, 2, 3, 4, 5, tanduk lagi, ya. Anggaplah suatu kebahagiaan ketika kita mengalami pencobaan. Jadi walaupun kita masih mengalami ada pencobaan, mungkin hutang masih belum terbayar, mungkin kita masih punya tanggungan, punya tunggaan, namun kita anggap satu kebahagiaan, anggaplah, sehingga kita bisa menikmati semuanya itu, sehingga kita tetap optimis, tetap ada semangat yang baru, sehingga tetap mengalami satu sukacita dalam hidup kita. Walaupun banyak mengalami masalah, mengalami pencobaan, mengalami banyak utang piutang yang ada, atau mungkin mengalami masalah yang lain, masalah dengan orang tua, masalah dengan anak. Anggaplah ini suatu kebahagiaan, sehingga kita tetap mengalami damai dan sejahtera walaupun kita mengalami banyak masalah. Karena semuanya itu adalah pencobaan biasa. Selanjutnya, yang kedua adalah Allah setia. Wow, luar biasa. Allah setia. Allah setia. Allah adalah Allah yang maha kuasa, memiliki kemahakuasaan. Dia tetap setia. Setia dengan apa? Setia dengan janji-janjinya di dalam firman-Nya. Dia tetap melindungi, tetap memberkati apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita tidak setia, mungkin kita menjauh dari Tuhan, namun Allah tetap setia. Bahkan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-100, ya. Kitab Mazmur pasal yang ke-100, Mazmur pasal yang ke-100 ayatnya yang ke-5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sebab Tuhan itu baik, good, God is good. Ya, Tuhan itu baik. Di sini dikatakan kasih setianya untuk selama-lamanya, tidak terbatas, selama-lamanya, sampai kapanpun Allah tetap setia. Walaupun kadang kita tidak setia, namun Allah tetap setia. Untuk itu kita tidak perlu khawatir ketika kita mengalami banyak pencobaan-pencobaan dalam hidup ini. Allah tetap setia, Allah tetap mendukung kita, Allah tetap memberkati kita dengan kekuatan-kekuatan baru. Kesetiaan manusia terbatas, namun kesetiaan Allah selama-lamanya. Kesetiaan sangat dibutuhkan. Kesetiaan dalam rumah tangga, kesetiaan dalam pekerjaan, kesetiaan dalam organisasi, semua diperlukan untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Bahkan kesetiaan Allah, kasih karunia-Nya selalu baru setiap hari. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita bersyukur memiliki Allah yang setia. Saudaraku, mari kita belajar dari firman ini.
memiliki Allah yang luar biasa. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur 100 tadi, kasih setianya untuk selama-lamanya, bahkan di situ dikatakan dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Turun-temurun berarti diturunkan. Kesetiaannya selalu ketika kita memiliki anak cucu kita, Allah tetap setia. Dari mulai Adam, Abraham, Ishak, Yakub, bahkan sampai keturunnya sampai ke ujung bumi, Allah tetap setia. Yang ketiga Bapak Ibu, bahwa yang ketiga dikatakan di situ pencobaan tidak melampaui kekuatan manusia, ya. Yang pencobaan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Ya. Allah tahu apa yang menjadi kekuatan manusia. Ketika saya pulang dari belanja, ya, suatu hari kami ada beberapa karton yang ada, ya. Satu memang agak ringan dan yang satu agak berat karena isinya berbagai bahan yang untuk kebutuhan kami. Sampai di rumah ketika akan diturunkan, ya, waktu itu anak-anak kami masih kecil, ada yang kecil dan juga ada yang besar. Kemudian yang kecil ngambil, ternyata yang diambil yang enteng, wah diambil kemudian diturunkan. Namun ketika yang berat, dia mau mencoba, enggak kuat. Akhirnya saya memberitahu kepada kakaknya, Mbak, ini ambil yang ini buat kamu, ini adik enggak kuat, ya gitu ya. Ya akhirnya diangkatlah itu dan akhirnya dia kuat. Manusia, orang tua tahu sampai seberapa jauh kekuatan dari anaknya untuk bisa mengangkat. Apalagi Allah yang setia, Allah yang maha kuasa, tahu apa yang menjadi kekuatan kita. Sanggupkah kita untuk memikul beban pencobaan yang ada dalam hidup ini? Inilah yang menjadi keyakinan kita, bahwa ukuran-ukuran kekuatan manusia Allah sangat maha tahu. Beban berapa yang harus diberikan kepada masing-masing kita sesuai dengan ukurannya. Ukuran dengan orang yang kaya dengan yang miskin tentunya berbeda. Orang yang sudah dewasa dan yang kecil juga akan berbeda. Orang yang ada di perkotaan dan pedesaan juga akan berbeda. Ukuran di dalam setiap pencobaan dan masalah yang harus dialaminya. Tuhan maha tahu, tapi manusia sok tahu. Itu ya. Tuhan tahu seberapa kekuatan kita, sehingga ukuran itu tentunya diberikan. Makanya kita tidak perlu takut lagi ketika kita mengalami pencobaan. Kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kekuatan yang dari siapa? Tentunya bukan kekuatan kita saja, tapi kekuatan Allah yang ada dalam hidup kita, yang akan menyanggupkan, yang memampukan kita. Kemudian yang berikut, Tuhan selalu memberikan jalan keluar, ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, setiap pencobaan atau masalah selalu ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluarnya. Tidak ada yang tidak ada jalan keluarnya. Kalau kita percaya, kalau kita mengimani bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Mungkin pada saat mengalami kita berat, susah, kok seakan-akan Tuhan meninggalkan saya, seakan-akan Tuhan tidak mau tahu dengan kondisi saya, seakan-akan Tuhan tidak mendengar doa-doa saya, seakan-akan Tuhan tidak melihat lagi apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Namun di sini kalau kita lihat lagi bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Yang penting kita adalah percaya, ya, percaya dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup memberikan jalan keluar kepada kita. Kalau kita ingat dari Tuhan Yesus ketika dia sedang berjalan dengan muridnya,
ada seorang kepala ibadat namanya Yairus. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, datanglah ke tempat kami. Anak kami sakit keras dan sebagainya. Ya, dia mengeluh sama Tuhan, mohon kepada Tuhan untuk bisa datang ke dalam rumahnya, untuk bisa memberikan kesembuhan untuk anaknya yang sedang sakit. Namun ada informasi dari orang lain yang membawa kabar, Yairus, kamu tidak usah menyusahkan guru, anakmu sudah mati. Ya, gimana rasanya mendengar suara itu? Ada berita yang tidak mengenakkan, ya. Loh, gimana toh? Ya, namun apa yang terjadi? Tuhan menyampaikan kepada Yairus, jangan takut, ya. Percaya saja. Wah, ini. Jangan takut, percaya saja, ya. Akhirnya benar. Justru dengan peristiwa itu nama Tuhan menjadi dimuliakan. Walaupun anak itu dikatakan manusia sudah mati, namun Tuhan Yesus sanggup membangunkan kembali anak tersebut, sehingga anak tersebut hidup kembali karena kuasa Tuhan dan karena percaya dari Yairus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir, bahwa ketika kita mengalami pencobaan-pencobaan di dalam hidup ini, ya, bahwa kita anggap pencobaan itu adalah pencobaan biasa, Allah setia, pencobaan itu tidak melampaui kekuatan kita, dan Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Dan yang kelima, kita dapat menanggungnya. Pencobaan itu luar biasa. Ketika kita dapat menanggungnya, bagaimana kita dapat menanggungnya? Wong itu masalah yang menimpa diri kita. Ya. Di sini kita perlu melihat lagi, ya, bahwa kita dapat menanggungnya di sini. Sehingga kamu dapat menanggungnya, artinya kita bisa menanggungnya. Kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menanggung pencobaan-pencobaan itu. Seringkali kita ada yang ngomong, aku tak sanggup lagi menerima. Aduh, ya. Pernah ingat ya, itu ada lagu seperti itu, tidak dapat menanggungnya. Namun di sini Allah yang memberikan kesanggupan, Allah yang sanggup memberikan kemampuan, kebisaan untuk kita, sehingga kita dapat menanggung pencobaan-pencobaan itu. Bapak Ibu dan saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang terakhir saya ambilkan dari ayat Filipi pasal yang keempat, ya. Ini ayat yang terkenal juga, ya. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13, ya. Ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara berarti semuanya, ya. Segala pencobaan, segala masalah dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Berarti bukan hanya kekuatan kita, namun karena kekuatan Allah yang ada dalam hidup kita yang memberikan kekuatan, sehingga kita mampu bisa dapat menanggung pencobaan-pencobaan itu dalam hidup kita. Kemudian kita ambil dari kitab Yesaya, ya. Yesaya pasal yang ke-40, ya. Pasal yang ke-40 ayat yang ke-31, ya. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, luar biasa, ya. Jadi kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita sehingga kita dapat mengatasi semua pencobaan-pencobaan yang ada di dalam hidup ini, sehingga kita mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, karena kita boleh melihat bahwa masalah pencobaan yang kita alami tidak melampaui dari kekuatan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dan saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kiri khotbah pada pagi hari ini dengan satu kesaksian yang boleh kami alami beberapa waktu yang lalu. Di bulan akhir Mei kemarin, Bapak Ibu, kami mengalami terpapar oleh COVID. Istri saya yang pertama ketika mulai tanggal 29 pagi, ya, dilakukan swab, akhirnya positif sehingga harus isolasi mandiri.
Kemudian 5 hari karena saya negatif waktu itu, hasilnya harus dites PCR ya. Setelah di tes PCR ternyata hasilnya positif. Waduh. Ya, hasilnya positif Bapak Ibu ya. Namun ketika kami mengalami itu, saya hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang kami mengalami positif, biarlah kami boleh menjadi kesaksian di dalam ketika kami mengalami peristiwa ini. Benar Bapak Ibu, ketika kami harus mengalami memang secara manusia enggak enak ya, enggak enak benar ya. Badan panas, pegel semua ya. Tidak pernah saya mengalami seperti ini ya. Biasanya paling hanya sebentar, 1-2 hari udah enak gitu ya. Ini setiap hari, dalam hari mulai saya mengalami 7 hari mengalami badan yang tidak enak, makan tidak enak, tidak terasa, tidak bau ya gitu ya. Mungkin ini banyak juga yang pernah mengalami juga ya dari Bapak Ibu sekalian ya. Sampai akhirnya istri saya memang tidak sampai opnam, dia hanya di rumah saja, dan puji Tuhan dia mengalami pemulihan hanya di rumah, isoman cukup ya. Namun saya harus di Wisma Ester sana ya. Di sana saya 3 hari, tapi malah panasnya semakin tinggi. Wah, panasnya semakin tinggi. Padahal saya sudah berusaha minum, makan ya, namun kok ya masih tinggi. Akhirnya saya dibawa ke IGD karena teman-teman ketakutan. Saya bilang, aku enggak apa-apa kok, enggak usah ke sana. Udahlah Pak Agus, nanti akan mendapatkan perawatan lebih baik. Ya, aku manut aja gitu ya. Setelah sampai di sana ya, akhirnya saya harus mondok, dan akhirnya mondok di ruang Bethesda, ruang isolasi khusus di sana ya. Tadi puji Tuhan Bapak Ibu, ketika saya di sana saya hanya berdoa, saya memuji nama Tuhan. Wah, di sana karena memang tiduran tok gitu ya. Dan kondisi saya puji Tuhan tidak sampai mengalami sesak, tidak mengalami harus bantu oksigen, namun hanya karena panasnya tinggi saja. Ya seperti itu ya. Tidak sampai mengalami seperti ada beberapa teman yang harus sampai sesek, harus dipasang oksigen, harus dibantu dengan ventilator. Bahkan pada saat itu, pada saat saya mondok, ada 2 teman kami berturutan, hari pertama, hari kedua, mereka pada meninggal semua, dua-duanya ya. Ini secara manusia membuat down secara psikologis, namun saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan buat saya, Tuhan sanggup memulihkan saya, Tuhan yang melindungi saya akan terus diberikan kekuatan baru ya. Saat itu ketika dokter fisik itu mengatakan, gimana Pak Agus, selesai? Saya mengatakan, tidak dok, saya tidak sesak, saya tidak merasa apa-apa ya. Karena saya percaya Tuhan pasti berikan pemulihan ya. Lalu kalau ditanya saya sesek apa tidak ya, dan seterusnya itu yang terus ditanyakan oleh dokter. Tapi saya mengatakan, saya tidak sesek dok, saya sudah enak, saya pengen cepat pulang ya. Puji Tuhan, setelah mondok dalam 3 hari panas saya turun ya, panas saya turun, makan semakin enak dan enak ya. Wes walaupun tidak enak tak rasa enak gitu aja ya gitu. Akhirnya puji Tuhan ya. Saya menganggap bahwa ini adalah berkat Tuhan yang harus saya syukuri ya. Karena saya yakin Allah itu setia. Dia terus melindungi hidup saya. Saya yakin saya akan diberikan jalan keluar, diberikan kekuatan baru. Karena setiap hari ada perubahan-perubahan dalam hidup saya. Karena jamah Tuhan. Ikut misbah syukur, misbah doa, ada menara doa. Wah, ikut banyak banget itu ya. Tiap hari belum ada khotbah yang terus saya setel terus saya untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya. Saya merasakan nyaman dan senang karena rasanya gimana ya, rasanya tuh ayam tenang ya gitu ya, bersama-sama dengan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu, inilah kekuatan Tuhan. Bukan kekuatan saya yang bisa memulihkan semuanya ini, namun karena campur tangan Tuhan belaka dalam hidup saya. Sehingga ini menjadi kesaksian untuk kita semua. Yakin dan percayalah ya, bahwa Tuhan yang berikan kekuatan untuk kita, sehingga kita bisa melampaui segala pencobaan-pencobaan yang ada dalam hidup kita, dan kita diberikan kemampuan untuk menanggung segala permasalahan yang ada. Apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang kita alami saat ini, mungkin kita sedang belum mengalami yang enak dari Tuhan, percayalah Tuhan
sanggup memulihkan kehidupan kita. Amin. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pencobaan terus terjadi dalam hidup kita. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu setia. Dan setiap pencobaan kita akan melampaui dari kekuatan kita. Dan Tuhan selalu memberikan jalan keluar untuk kita semua. Dan kita diberikan kekuatan untuk menanggungnya. Karena kasih setianya selalu baru tiap hari. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Bapa surgawi dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih atas kasih setia Tuhan yang selalu baru dari hari ke hari. Dan Kau selalu menuntun kami dan anugerah-Mu yang terus kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kami banyak mengalami pencobaan, permasalahan yang harus kami alami dalam dunia ini, namun tangan Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Tangan Tuhan tidak pernah lepas dari kami. Tangan yang terus menolong dan memberkati kami, sehingga kami terus mengalami kesetiaan Tuhan, mengalami janji Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Kami boleh diberikan kekuatan untuk mempunyai jalan keluar, untuk boleh melampaui segala kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
karena Engkau selalu ada dan selalu Allah menjadi Immanuel dalam hidup kami, sehingga kami memiliki kekuatan baru untuk menanggung setiap pencobaan-pencobaan yang ada dalam hidup kami. Kami tetap tenang, kami tetap merasakan aman dan nyaman karena Tuhan yang menopang dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami banyak mengalami masalah, mungkin kami belum melihat campur tangan Tuhan, mungkin kami belum mendengar suara Tuhan, mungkin kami belum melihat kuasa-Mu dalam hidup kami, mungkin kami belum mengalami mujizat-Mu. Pada pagi hari ini, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu yang akan Kau nyatakan kepada kami semua, sehingga kami terus mengalami hari-hari yang penuh dengan sukacita, karena Engkau yang menyertai kami, Engkau yang melindungi, memberkati dengan kuat kuasa Roh-Mu dalam hidup kami semua. Walaupun kami ada mengalami kelemahan, namun kami yakin dan percaya Tuhan tutup bungkuskan kuat kuasa Allah, sehingga kami mengalami kuasa-Mu, mujizat-Mu, kesembuhan, pemulihan, dan terus dipulihkan-pulihkan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami semua, dan kami menyadari semua kekuatan kami hanyalah berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan firman-Mu dan Kau meteraikan dalam hidup kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kami semua. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya bahwa kita merasakan berkat-berkat Tuhan, amin. Berkat jasmani, kekuatan dalam kerohanian kita. Mari kita akan mengucapkan syukur kita dengan memberikan persembahan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan 403. Berkat kan tercurah, itu yang jadi kudus, hidup sekar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan gurau, bunyi gerai terdengar. Hujan berkat itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kita bangkit berdiri, kita serahkan persembahan. Bapa surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan, jika pagi hari ini kami boleh bersama-sama memberikan persembahan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk setiap persembahan yang kami naikkan pada pagi hari ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kuduskan yang sucikan persembahan ini, kita menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memberikan persembahan dan syukur kami pada pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat-berkat tercurah untuk hamba-hamba-Mu di tempat ini, seluruh jemaat-Mu di GTJ Patian, dan seluruh hamba-hamba-Mu yang dimanapun berada, yang boleh mendengar dan menyaksikan siaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan buka tingkap-tingkap langit berkah untuk kami semua, dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Tuhan tambah-tambahkan
kecukupan bahkan kelimpahan di dalam setiap hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah aktivitas kami, diberkatilah keluarga kami, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah segala usaha kami. Kau jauhkan dari binatang pelahap, dan Tuhan yang terus memberikan kekuatan kemampuan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh menerima berkat-berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami mohon ampun jika dalam kami memberikan persembahan ini terselip salah dan dosa dalam hidup kami Tuhan. Terlebih kami akan menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk hidup berkenan di hadirat Tuhan, mencari perkenanan Tuhan untuk hari-hari di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh persembahan dan hidup kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kami semua. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman Rasul kita bersama jemaat di seluruh dunia. Pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan dan juga ada sambutan dan penyerahan dari Ketua Penjaringan Majelis periode 2021 sampai 2026 yang akan diserahkan hasilnya kepada Ketua Umum Majelis GITJ Patihan. Untuk selanjutnya kami menyerahkan kepada Ketua Penjaringan Majelis dan Ketua Umum Majelis GITJ Patihan. Dipersilakan. Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera senantiasa tercurah untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini, kami juga mengucapkan atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyerahkan hasil penjaringan majelis periode 2021 sampai 2026. Saya selaku perwakilan dari panitia penjaringan majelis akan menyerahkan hasil penjaringan kepada ketua majelis. Adapun untuk nama-nama majelis terpilih dan bidangnya akan kami laporkan secara terlampir. Bapak Ibu, apabila dalam kami melaksanakan tugas ini ada kekurangan, misalnya tidak dapat tepat waktu karena kondisi dan situasi, kami semua panitia penjaringan majelis mohon maaf. Demikian laporan kami, dan selanjutnya kami serahkan hasil penjaringan majelis kepada ketua majelis.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam, kiranya kasih anugerah yang dari Tuhan kita Yesus Kristus akan tercurah atas kita semua. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang sungguh memberkati hidup kita hingga sampai saat ini. Tetapi kami bersyukur jikalau tim penjaringan sudah melaksanakan tugas hingga sampai saat ini boleh berjalan dengan baik. Oleh itu kami mewakili Majelis GDJ Patian mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerja keras panitia penjaringan Majelis tahun 2021 sampai tahun 2026. Dan selanjutnya kami akan mengumumkan hasil penjaringan majelis pada pagi hari ini. Adapun susunannya, Ketua Umum Bapak Agus Cahyono, Ketua Bidang Koinonia 1 Ibu Rusmiyati, Ketua Bidang Koinonio 2 Bapak Supriman, Ketua Bidang Marturia Bapak Irwan Wigunanto, Ketua Bidang Diakonia Ibu Hastuti, Ketua Bidang Sarpras Bapak Tatang Heru Cahyono, Sekretaris Ibu Aprilia Sucining Tias, Bendahara Ibu Supri Hartini, Anggota Bapak Agus Apriyadi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, demikian susunan majelis periode 2021 sampai tahun 2026. Kita dukung dalam doa, dan kami segenap keluarga besar Jemaat GDJ Patian mengucapkan selamat dan selamat melayani. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena nama Dia di atas segala nama, nama Tuhan Yesus yang selalu menjadi kebanggaan dan kerinduan kita semua untuk selalu ada di dalam hidup kita. Karena namanya di atas segala nama yang memberikan kuasa kepada kita semua, dan apapun yang terjadi, mari kita sebut nama Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Mari kita akan pujikan 344. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia.
Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Mari kita bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama menutup ibadah ini dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai seluruh jemaat dari siang hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan 407 dua kali. Tuhan, Kau gembala kami, tubuh kami ilmu. Bila kami mengikuti hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami milik-Mu. Nomor 1. Tuhan, Kau gembala kami, beri kami ilmu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.